Lagi bersama saya Muhammad Fadilah Zain di program Bincang-Bincang yang dikelola oleh program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu perempuan dan juga tindakan pencegahan korupsi. Nah, di studio telah hadir seorang pakar wanita, aktivis perempuan, seorang tenaga ahli di DPR dan juga dosen di Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Dia adalah Ibu Dr. Zahaira Mega Utama. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Doktor. Assalamualaikum Ibu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, terima Harus kasih. selalu sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Bu Mega, apa sebenarnya peranan wanita untuk mencegah korupsi di Indonesia? Waduh Pak, sebenarnya peranan perempuan itu adalah peranan paling penting dalam sebuah bangsa. Bisa dikatakan generasi muda sehat, kuat, bermental, berkarakter harus tumbuh dari sebuah keluarga. Dan apa peran wanita dalam sebuah keluarga? Penting sekali kan? Ibu adalah madrasah pertama di dalam rumah tangga. Beliaulah yang pertama kali mendidik anak dari awal lahir sampai beliau tumbuh menjadi seorang dewasa. Di sanalah peranan perempuan dalam menanamkan karakter mentalitasnya, karakter buildingnya dari awal sampai anak tersebut menjadi dewasa. Nah, disitulah saya akan membahas bagaimana peranan perempuan dalam mengurangi dan menanggulangi korupsi dalam bangsa kita. Karena karakter perempuan yang kuat, karakter perempuan yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak bagaimana mencegah korupsi dari hal-hal yang terkecil, dari lingkungan rumah tangga, baru naik ke lingkungan lebih besar. Nah, disitulah peran sebagai ibu rumah tangga Indonesia memberikan pendidikan mental kepada anak bangsa bagaimana dari awal perbuatan kecil bahwasanya korupsi adalah sesuatu hal yang naif yang harus dihindari dari lingkungan terkecil kita dahulu. Kira-kira dari usia dini ya, usia kecil, Ya. anak-anak, apa yang harus diajarkan seorang perempuan di keluarga? Bagaimana kita bersikap kepada anak-anak yang fair? Satu, fair adalah salah satu kita memberikan penilaian secara objektif kepada anak-anak tanpa membedakan dia, tanpa memberikan siapa kakak, adik, dan adiknya yang paling kecil. Kemudian kita harus memperlakukan bagaimana hak mereka sebagai kakak, apa hak mereka sebagai adik, apa hak mereka sebagai ibu, sebagai bapak. Antara hak dan kewajiban adalah keseimbangan harus kita lakukan. Nah, kalau mereka sudah tahu dan menghargai hak mereka dan tahu kewajiban mereka tanpa mengambil hak orang lain, yang otomatis itu adalah bukan punya dia, dari situlah kita mulai mengajarkan bagaimana cara perilaku dalam rumah tangga, menghargai hak orang lain, melaksanakan kewajiban mereka, dan jangan sampai mengambil hak orang lain. Dari titik terendah dulu. Apa contoh konkretnya? Contoh konkretnya, kita lagi makan bersama dalam lingkungan keluarga kecil. Sarapan pagi, di sana sudah ada nasi goreng, ada roti, ada telur. Anak 3, ada bapak, ada ibu, udah tersedia. Si anak kecil sudah ngambil 1 telur misalnya. Si anak kakak sudah telur, ada sisa 1 telur. Si adik coba-coba ambil telur, padahal kakak satunya belum datang. Ibu udah bilang harus ngomong, bentar, itu punya kakak. Kalau mau ngambil, nanti bilang sama kakak dulu ya, atau nanti bikin mbak. Nah, itu salah satu bentuk kan, kita menghargai hak orang lain dengan cara-cara yang terkecil. Adik akan merasa benar, ini tadi sudah saya ambil, itu jatah kakak saya. Nah, dengan secara langsung dialog kecil itu, ibu rumah tangga sudah menanamkan karakter mental kepada anak-anak bahwasanya itu bukan hak Anda. Nggak boleh diambil, kecuali sudah permisi atau sudah diketahui oleh sang pemilik. Itu kalau di rumah ya? Bagaimana Iya, kalau di sekolah dan lingkungan? Di sekolah itu tumbuh dari rumah dulu kan, pendidikan pertama madrasah anak itu di rumah. Kalau dia sudah terbiasa menghargai hak orang lain, kewajiban dia apa, hak dia apa, dia akan berkecimpung di dunia dan lingkungan lebih besar lagi di sekolah. Anak TK bawa makanan, biasa kan ibu-ibu beli sangu tuh, ini susu kotak, oh ini kue, ini permen, di box sekolah TK. Nah, setelah dia sampai di sekolah, tentu mereka bersosialisasi dong dengan cara makan bersama atau ada cari tukar menukar kue. Biasa kan ritual anak kecil TK di sekolah. Nah, di saat itu kan ada momen-momen nih, momen-momen anak tuh lihat temennya bawa kue tuh kayaknya enak banget ya. Padahal kue di rumah saya tuh kayaknya biasa-biasa aja. Tentunya dia untuk mencoba meminta kue tersebut harus ada bentuk permisi dulu, sepengetahuan temennya. Nah, di situ boleh ada tradisi. Mungkin saling tukar menukar kue, oke lah, itu kan tidak mengambil hak orang lain karena sudah diberitahukan sebelumnya kepada pemilik. Nah, kemudian ada rasa permisi, mas, mbak, atau kakak, atau si A, kita saling tukar kue yuk, atau saya tukar kue Anda, bagaimana kalau kita saling mencicipi sama-sama.
Itu sudah mulai tuh. Sudah mulai ada bibit-bibit, anak-anak sudah menghormati hak orang lain yang tidak bisa kita serobot seenak mungkin. Dari skala kecil ya. Insya Allah kalau kebiasaan budaya kita seperti itu, ke lingkungan mulai dari sekolah, TK, nanti dia udah kuliah sampai kerja, budaya terkecil yang sudah ditanamkan oleh orang tua, terutama perempuan Indonesia, ibu rumah tangga, akan tertanam budaya karakter, menghargai hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, apalagi dalam skala luas. Kalau menurut Anda budaya seperti ini sudah terjadi atau belum di Indonesia? Itu yang harus kita tanamkan. Hmm. Budaya seperti itu sebenarnya harus kita tanamkan dari hal kecil. Karena saya pikir peranan perempuan, ibu-ibu yang benar-benar sangat punya atensi kepada perkembangan mental anak, harus kita terapkan budaya itu dari awal anak itu tumbuh sehingga dia bisa menghargai orang lain. Nah, masalahnya ini sudah terbudaya belum ke lingkungan keluarga kita secara luas seluruh Indonesia. Nah, saya kembalikan ke ibu-ibu rumah tangga. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang ibu menanamkan karakter mental kita untuk menghargai hak orang lain. Insya Allah anak kita menjadi anak yang benar-benar bisa menghargai hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, dan itu adalah salah satu pencegahan korupsi dari dasar dalam rumah tangga. Seandainya ada anak yang melanggar ya, Melanggar dia mengambil hak orang lain, dan apakah ketahuan. boleh ada sanksi yang harus diterapkan? Harus ada bentuk peringatan. Tidak boleh dulu. Mungkin sanksi terlalu keras. Ya tadi saya ceritakan. Saat kita makan bersama, ada telurnya punya kakak diambil adik, kita peringatkan dulu. Dia itu punya kakak loh. Kan warning dulu loh. Kalau kedua kali tetap dia bandel ngambil lagi, adik mau, kita kasih solusi. Ya kayak kita bikin ya telur di belakang sama mbaknya. Atau izin sama kakak, ada solusi lagi kedua. Nah, solution itu kita tawarkan dulu ke adik supaya jangan sampai mengambil hak orang lain. Kalaupun adik tetap bandel tetap ngambil, sudah diperingatkan saat oleh ibunya, oleh bapak tetap bandel. Wah, adik besok kalau makan jangan sama-sama kita ya, karena adik sudah mengambil hak kakak. Nah, satu bentuk peringatan yang cukup keras lah setelah kita peringatan, penyampaian dengan nasihat dulu. Tapi kalau tetap dia membandel, boleh sanksi diberlakukan ya? Sanksinya tadi kita sedikit agak keras. Oh dek, nanti besok makan paginya jangan sama-sama kita ya, Kak Adek di belakang aja. Oh begitu Kak, oh begitu Bu. Ya tadi Adek kan sudah dibilang bahwa itu kan punya kakak, kenapa dia ambil, kecuali kalau dia udah izin dulu sama kakak. Itu adalah bahasa-bahasa memberikan suatu pendidikan karakter kepada anak. Kalau kita melanggar hak orang lain, mengambil hak orang lain, secara hukum Anda sudah menyalahi aturan. Dan skala aturan dari skala besar, Anda pasti punya sanksi sosial. Sanksi sosial dari keluarga, sanksi sosial dari lingkungan, dan sanksi sosial dari sebuah negara, karena negara kita adalah negara hukum. Jadi intinya adalah pendidikan karakter pada anak. Karakter pada anak. Jadi perempuannya itu harus ini dulu ya, harus diberi materi tentang pendidikan karakter itu dulu ya? Iya. Sebelum dia mengajarkan kepada anaknya. Setidaknya Nah, kira-kira perempuan. materi seperti apa yang harus dilakukan kepada perempuan tentang pendidikan karakter ini? Perempuan yang setidaknya mereka punya etikat baik, landasan agama yang baik, sehingga dia bisa mengajarkan anak dengan baik. Karena saya bisa mengatakan seorang perempuan yang baik bukan karena dia berpendidikan tinggi, tetapi seorang perempuan yang baik adalah bisa menanamkan budi, moral, mental kepada anak yang baik. Bagaimana kalau perempuannya sibuk bekerja? Sibuk bekerja bukan halangan untuk perempuan mendidik anak. Karena quality time adalah yang paling penting. Kualitas time yang paling penting. Bukan masalah berapa lama dia berada di rumah tangga, tapi berapa lama kualitas waktu yang digunakan bersama anak-anak berinteraksi. Jadi menurut Anda lebih baik mana? Ibu yang di rumah atau wanita yang bekerja? Dua-duanya punya Kelebihan. Kita tidak bisa mengatakan ibu bekerja akan baik pada anaknya. Dan kita tidak bisa ngejamin ibu yang full day di rumah bisa melaksanakan kehidupan rumah tangga yang baik. Dan kembali saya bilang, kualitas adalah yang sangat menentukan bagaimana mendidik seorang anak. Full day di rumah 24 jam, kalau tidak ada apa-apa dalam kehidupan sehari juga tidak ada yang didapat. Lebih asik main HP gitu kan. Di rumah, YouTube-an, main HP, Google-an, kemudian dia kesana arisan kemari, kan 24 jam dia tanpa ada predikat ibu bekerja ya. Tapi kalau ibu bekerja sudah punya timing yang jelas, kapan dia ada di rumah, kapan dia kerja, schedule dia tempat anak, schedule dia beradaptasi sama anak-anak, itu menurut saya lebih. Artinya manajemen yang kedepankan. Manajemen waktu. Ya. Bu Mega, kita ketahui saat ini kehidupan wanita itu banyak dipengaruhi oleh Instagram, oleh YouTube, medsos, oleh TikTok, oleh medsos. Ini tentu akan membentuk sebuah gaya hidup sendiri ya.
Anda Salah melihatnya satu. bagaimana? Apakah ada hubungannya dengan tindakan koruptif di Indonesia ini? Ya, oke, Mas Fadil, apa yang Anda katakan tadi ya terasa bagi diri saya sendiri ya. Kehidupan sekarang sudah sangat terbuka ya dengan adanya Google, dengan adanya beberapa media sosial yang bisa mempublikasikan diri, juga kita bisa membuat satu bentuk bentuk branding ya ke dunia medsos. Nah, itu memang ada satu sisi positif dan satu sisi negatif. Positifnya, kita bisa punya link yang tidak terbatas, menjangkau semua kalangan dari dunia manapun. Kita bisa membuat satu branding pada diri sendiri. Informasi, teknologi, apapun sudah supporting dalam hal ini. Tapi negatif juga ada. Apa negatifnya? Negatifnya, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan ini dengan semaksimal mungkin untuk eh, membawa efek positif. Tetapi kadang-kadang ada beberapa tanda kutip perempuan yang overload menggunakan media-media ini. Overloadnya gini, karena mau kelihatan cantik, kelihatan selebritis, lebih fashionable, lebih instagramable, lebih bergaya, mulai kan hedonis mulai keluar, Materialistik. jiwa lifestyle-nya udah keluar. Itu kan harus disupporting dengan materi, disupporting dengan fasilitas. Hanya karena ingin kelihatan wah di dunia maya, medsos. Saya jalan-jalan lagi makan-makan di salah satu hotel berbintang, cekrek sebelum ngobrol, bener kan? Iya. Bapak sering kan lihat kalau kita di mana di mall, Iya. kemudian ada teman kita lagi jalan-jalan ke salah satu branding tas yang punya merek yang harganya di atas 2 digit, cekrek, show off di medsos. Kemudian itu ketular ke anak-anak kita yang masih SMA, yang kuliah, SMP. Nah, kalau fasilitas dan materi mereka menunjang, mungkin no problem. Supportingnya ada. Lah, why? Jika, maaf, tanda kutip, semuanya kamu berhasil. Mereka butuh supporting dana untuk mensupport fashionable-nya, lifestyle-nya yang sudah mulai gaya hedonis, sudah mulai show off dalam bentuk penampilan. Wah, dari mana uang untuk menunjang semua? Kalau jiwa kita, mental kita tidak kuat, siapa yang kita Mungkin di gesek? sini kita fokuskan istri pejabat kali ya, atau mungkin anak pejabat atau bagaimana? Kalau istri pejabat, ibu pejabat, anak pejabat, ya kita bisa juga tidak kita pukul rata. Yang non pejabat, yang biasanya juga akan timbul rasa pengen seperti mereka. Oh, Contoh, menular, udah artinya icon, menular ya. udah foto Instagram buka, ibu si blablabla. Dengan melihat medsos seperti itu akan timbul rasa saya kepingin seperti itu. Artinya dia korupsi. Ujung-ujungnya dia menyalahgunakan wewenang gitu kan. Karena dorongan, Karena keinginan. duitnya cuma berapa perak di rekening gitu kan. Akhirnya dia punya cara, saya punya ini nih, punya akses misalnya gitu. Mendorong untuk korupsi. Keinginan tadi, dorongan keinginan itu ya. ayahnya gitu kan. Gitu. Pengen traveling ke luar negeri dengan ceklek, bikin share di medsos, lagi makan-makan di hotel, lagi jalan-jalan di mana, lagi pernah pakai baju, lagi pengen. Ini kalau tidak disupport dengan mental yang kuat, dengan donasi dan material yang kuat, akhirnya siapa yang akan jadi efek dari panjangan tersebut? Jadi ya, kalau ada seharusnya gimana? perempuan Indonesia bagaimana seharusnya? Ya apa adanya saja. Kumuh nggak mungkin Jangan. ya. Hiduplah dengan apa adanya tanpa menyebabkan kita menjadi menyalahgunakan kewenangan. Kalau kita memang seorang selebritis, seorang pejabat publik, sesuaikanlah kehidupan dengan identitas diri mereka. Kalau saya sebagai dosen, sebagai tenaga ahli, saya harus menampil seperti seorang tenaga ahli dan seorang dosen. Jangan dong saya mengupgrade diri saya sebagai seorang selebritis yang kemampuan finansialnya mungkin berbeda. Itu loh. Tapi kan sekarang selebritis juga nyari uang dari TikTok, dari Instagram kan. Itu bagian yang berpikiran positif. Saya bilang tadi, positif dan negatif. Bagian positif bisa memanfaatkan kondisional itu sebagai salah satu kegiatan yang punya nilai tambah. Negatif kalau itu kegiatan yang mempunyai nilai lebih kurang yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena butuh biaya, butuh supporting, akhirnya mencari uang
untuk melengkapin stylenya tadi, ya mungkin kalau nggak ada duit ya akan minta sama suaminya sebagai rumah tangga. Atau mungkin dia ibu pekerja dengan gaji yang mungkin sekian tapi kurang, akhirnya mencari peluang. Nah, mulai mengambil hak orang lain. Saya belum mengatakan korupsi. Mengambil hak orang lain salah satu indikasi korupsi, terkecil sekalipun. Sebenarnya definisi korupsi seperti apa? Mengambil hak orang lain yang bukan hak dia. Artinya dari link yang terkecil. Hak orang lain, hak adik sendiri, kakak, teman, tetangga. Lama-lama ruang besarnya punya hak dari Uang negara, uang rakyat diambil ya. Iya, begitu kurang lebih. Baik, pemirsa TPS Channel, Bu Mega begitu antusias ya. Antusias dong, karena ini kan pengaruh pada karakter mental bangsa. Karena saya tahu, korupsi adalah kejahatan yang harus kita berantas. Karena ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Baik, Bu Dokter, kita kan sudah punya Komnas Perempuan, Ya. sudah ada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya, KPPA kalau nggak salah ya. Nah, Anda melihat bagaimana? Sudah begitu banyak lembaga perempuan, tapi kok tindak korupsi kayaknya makin marak ini. Banyak nih, KPK nangkep ini, Kejaksaan nangkep ini gitu. Tapi imbasnya belum berasa. Ya, biasa belum berasa. Ya, saya bilang itu kan perangkat hukum. Perangkat hukum yang sudah difasilitasi oleh negara untuk bagaimana ada sanksi sosial, ada sanksi hukum yang dikenakan kepada kita semua yang sudah melanggar hukum, tanda kutip adalah pelaku korupsi. Saya tadi bilang, Mas, apapun itu sanksi sosial, sanksi hukum yang ada di Indonesia, kalau mentalitas SDM kita masih di bawah tanda kutip mental koruptor, itu sebagai salah satu hal yang sia-sia. Ibaratnya kalau sakit, bagaimana kita sebelum mengobatin orang sakit. Jadi kita harus siap-siap agar orang tersebut jangan sakit. Jadi kita harus mempunyai cara, celah, mendidik, mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak Indonesia, memberikan suatu bentuk pendidikan moral, jangan sampai mereka melakukan korupsi. Karena kenapa? Korupsi akan punya efek samping begini. Nah, dengan adanya edukasi dan sosialisasi korupsi kepada wanita Indonesia dan anak-anak Indonesia, maka perangkat hukum itu adalah cara terakhir nih untuk membuat satu bentuk penghukuman kepada mereka yang melakukan korupsi. Cegahlah korupsi sebelum terjadi. Sebenarnya menurut Anda penegakan hukum korupsi di Indonesia sudah tepat, sudah baik atau belum? Kalau saya lihat udah berbagai cara pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan korupsi dengan adanya berbagai institusi, terutama adanya KPK dan sebagainya. Masalahnya adalah tidak mungkin semua korupsi yang ada di Indonesia terbuka di ruang publik, ya kan? Dan pasti ada celah-celah korupsi yang mungkin belum terdeteksi oleh aparat hukum. Cara yang paling penting bagaimana jangan korupsi dulu. Cegah korupsi sebelum terjadi. Itu mungkin lebih penting daripada kita mengobati korupsi yang sudah kronis. Kalau nggak salah pernah Ketua KPK menyampaikan kepada kita beraudensi, cegah korupsi sebelum terjadi. Kalau korupsi sudah terjadi, sudah menjadikan suatu bentuk wabah penyakit, yang sibukkan negara kita, aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan sebagainya. Yang paling efisien adalah mencegah korupsi sebelum terjadi. Bagaimana caranya? Bagaimana kita memperbaiki mental anak bangsa, perempuan Indonesia, agar mengedukasi bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat harus kita hindari. Baik Bu Mega, kita kan temanya perempuan dan korupsi nih. Apakah menurut Anda jika seorang laki-laki ditangkap KPK, istrinya harus ditangkap juga? Kita lihat dulu historinya. Sebagaimana jauh keterlibatan perempuan, istri terhadap tindak pidana korupsi. Iya. Kalau suami melakukan tindak pidana korupsi dan ada aliran dana ke rekening perempuan, ibu atau istrinya, otomatis dia adalah salah satu pelaku dan penerima dana. Iya. Ditangkap dan dijadikan satu bentuk bukan sebelum tersangka ya. Jadi meminta keterangan bagaimana sejauh mana peranan ibu ini sudah mensupport suaminya menjadi seorang pelaku korupsi. Jadi pendekatannya hukum normatif ya? Hukumnya normatif. Tapi kita lihat sejauh mana dulu, kita gali dulu informasi. Kita belum bisa menyatakan si A tersangka karena sebelum ada satu bentuk penyelidikan dan... Ya kan gini, ada gimnya begini ya. Seorang laki-laki atau seorang suami korupsi itu kan pasti ada pengaruh istri gitu kan. Rata-rata begitu. Tadi kan karena istrinya glamor di medsos. Gaya hedonisnya tinggi. Gaya hedonis. Itu kan pakai duit suami kan. Kan asumsinya begitu. Kan?
Seharusnya kalau suaminya ditangkap kan istrinya harusnya kena juga gitu kan. Makanya dilihat dulu aliran dana suami, korupsi dari suami itu jika memang mengalir ke rekening istri sebagai penada, ya jelas ditangkap karena dia salah satu pengguna dan penerima dana. Kan kalau dalam satu bentuk kejahatan itu kan kalau tidak ada penampung dana kan, ya mau gimana uangnya nggak mungkin dong istilahnya. Dia kalau ada orang sudah jelas itu ada dananya, ada daya tampungnya, ada namanya, ya ikut keseret. Perlu nggak ada kampanye istri-istri pejabat jangan goda suaminya untuk korupsi? Perlu nggak seperti itu? Kalau kampanye terbuka sih, saya rasa setiap instansi sudah punya sosialisasi sebelum istrinya atau suaminya Oh, diangkat. di DPR ada ya? Biasanya kan ada sumpah sebelum diangkat. Saya tidak bla 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 bla. Itu kan salah satu bentuk ikhtiar, satu bentuk janji kepada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada masyarakat bahwa tidak akan melakukan korupsi. Kurang apa lagi coba? Kalau dalam Islam pakai Al-Quran, dalam non-Muslim pakai dipanggil pendeta, kurang apa lagi Thomas? Kembali sama apapun itu sumpah, apapun itu janji, kalau memang mental dia sudah mau koruptor, ya itu harus kita batasin. Janji tinggal janji lah Mas. Kalau niatnya sudah tidak ada. Jadi kuncinya adalah pendidikan karakter sejak dini itu ya. Sejak dini. Artinya kita baru bisa terbebas ketika ya beberapa tahun kemudian kali ya, karena kan pendidikan karakter baru rame-rame sekarang aja kan? Ya, makanya saya bilang perempuan, wanita, istri Indonesia adalah pendamping suami dalam membuat kebijakan, pendamping suami dalam membuat keputusan, maka dampingilah suami Anda sebagai seorang suami yang baik, suami yang tidak korupsi dalam kehidupan pekerjaan dalam rumah tangganya. Jangan lupa jangan jerumuskan suami untuk korupsi gitu kan? Betul ya? Cegah korupsi sebelum suami Anda korupsi. Itu mungkin jargonnya. Kira-kira bagaimana cara istri mencegah? Cara cegah adalah ada satu sebenarnya. Sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Oke? Jangan hidup lebih besar dari pasak daripada tiang. Jangan besar-besar daripada tiang deh. Jangan terlalu banyak menuntut kepada suami sesuai di luar kemampuan dia. Saya yakin suami akan lebih nyaman, lebih bekerja dengan tenang jika tuntutan istrinya di bawah kemampuan dia. Tapi bagaimana kalau misalnya suaminya tetap korupsi, tapi istrinya kelihatan miskin-miskin aja tuh kan? Kan itu bisa terjadi kan? Itu bagaimana? Itu namanya penipuan publik ya. Itu ya mungkin istrinya sudah tahu suaminya korupsi. Mungkin, tapi Ya, mungkin sudah dilarang. Untuk mengelabui publik, ya istrinya nggak main TikTok, nggak main Instagram, nggak foto-foto ketika jalan-jalan. Tidak kelihatan hedonisnya. Nggak kelihatan, kan bisa aja seperti itu. Ingat Mas, sepintar-pintar tumpai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi kita jangan terlalu kepedean dengan kejaya kita yang bisa menyimpan rahasia, kita bisa tidak akan terbongkar. Bau busuk di mana aja akan kebauan. Baik, luar biasa nih closing statement dari Bu Dr. Mega ya. Sampai jumpa.